Halo Sobat Elektron, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi di subjek fisika yang kali ini akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Kalian pasti tahu alat ini. Alat ini biasa digunakan untuk membantu mengalirkan aliran listrik di rumah saat aliran listrik padam dari pusat. Alat ini disebut dengan generator. Nah, generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC adalah generator untuk arus listrik bolak-balik, sementara generator DC adalah generator untuk arus listrik searah. Nah, generator ini merupakan salah satu contoh dari penerapan induksi elektromagnetik yang akan kita pelajari pada video kali ini. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, flux magnet, yang kedua, hukum Faraday, yang ketiga, hukum Lenz, dan yang keempat, contoh soal terkait pembahasan tentang induksi elektromagnetik ini. Oke, sekarang kita membahas induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang dihasilkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Yang perlu diingat adalah induksi elektromagnetik ini jelas berbeda dengan induksi magnet. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari induksi magnet sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, maka induksi elektromagnetik ini kebalikannya, di mana arus listrik dihasilkan dari perubahan medan magnet. Oke, lanjut ke flux magnet. Flux magnet ini adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luas permukaan tertentu atau suatu luas permukaan bidang. Misalnya ada sebuah magnet dengan garis-garis medan magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Medan magnet ini kemudian didekatkan dengan sebuah kumparan sehingga akan ada garis-garis medan magnet yang masuk menuju kumparan tersebut. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang masuk kumparan ini selanjutnya disebut dengan flux magnet. Jika garis-garis medan magnet membentuk sudut terhadap garis normal bidang, maka besar flux magnetik dapat dirumuskan dengan persamaan matematis Pi sama dengan BA cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk medan magnet terhadap garis normal. Jika medan magnet tegak lurus terhadap bidang, maka persamaannya bisa menjadi Pi sama dengan B dikali A, di mana B adalah medan magnet dengan satuan Tesla dan A adalah luas permukaan dengan satuan meter pangkat 2 atau meter persegi. Sementara Pi adalah flux magnet, satuannya Weber. Oke, selanjutnya kita bahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini sebenarnya dikemukakan oleh dua ilmuwan, yaitu Michael Faraday dan James Maxwell. Hukum Faraday menjelaskan bahwa ketika magnet digerakkan keluar masuk suatu kumparan, maka akan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Jadi, Faraday itu melakukan suatu eksperimen di mana sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer. Jadi, galvanometer ini adalah alat untuk mengukur ada tidaknya arus listrik pada suatu rangkaian. Jadi, ketika sebuah magnet digerakkan keluar masuk kumparan, ternyata jarum galvanometer menyimpang, sehingga terdeteksi adanya arus listrik yang muncul. Arus listrik yang ditimbulkan dari medan magnet ini disebut dengan arus induksi. Nah, perlu diketahui juga bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada sumber tegangan. Tegangan ini disebut sebagai GGL induksi.
Nah, bunyi hukum Faraday yaitu besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Secara matematis, GGL induksi ini dapat dirumuskan dengan epsilon sama dengan negatif N dP dibagi dt, di mana dP per dt ini yaitu turunan fluks magnet terhadap waktu. Tanda negatif pada persamaan ini menunjukkan penyesuaian terhadap hukum Lenz. Oke, sekarang keterangannya, epsilon ini adalah GGL induksi, satuannya volt, boleh diberi lambang E besar ya. Kemudian N adalah jumlah lilitan, dan P adalah flux magnet. Kalau misalnya dV berarti, atau delta V berarti perubahan flux magnet. Kemudian delta T adalah selang waktunya. Persamaan untuk GGL induksi ini dapat juga ditulis dengan epsilon sama dengan min N delta P per delta T. Selanjutnya tentang hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi arus induksi yang timbul dalam kumparan ternyata bisa menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Sekarang kita cek dari gambar terkait hukum Lenz ini. Jadi di sini ada medan magnet. Jadi ada magnet yang mendekati suatu kumparan di gambar A dan menjauhi kumparan di gambar B. Di gambar A, ketika magnet mendekati kumparan, maka di sini bisa terlihat arah arus induksinya berlawanan dengan arah medan magnet. Begitu juga gambar B. Kita lanjut ke contoh soal. Ada sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus dengan laju perubahan fluksnya 3 Weber per sekon. Jika laju perubahan fluksnya diperbesar menjadi 6 Weber per sekon, maka tentukan perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju perubahan fluksnya. Ini bisa kita lihat. Flux pertamanya, perubahan flux pertamanya 3 Weber per sekon dan perubahan flux keduanya 6 Weber per sekon. Kita gunakan persamaan GGL induksi yaitu epsilon sama dengan minus N delta P per delta T. Di sini kita akan membandingkan dua keadaan ya, keadaan awal dengan perubahan flux 3 Weber per sekon dan keadaan akhir dengan perubahan fluksnya 6 Weber per sekon. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Delta flux satunya 3 Weber per sekon, delta flux 2-nya adalah 6 Weber per sekon. Dari sini, kita masukkan ke persamaan perbandingan. Oke, epsilon 1 banding epsilon 2 sama dengan, oke, sekarang kita masukkan dulu rumus keseluruhannya ya. N1 delta P1 dibagi delta T1 dibagi per, maksudnya N2 dikali delta P2 dibagi delta T. Oke, karena N dan delta T-nya tidak diketahui dalam soal, berarti dianggap sama. Perbandingannya kalau sama ya 1 ya. Berarti epsilon 1 banding epsilon 2 sama dengan delta P1 dibagi delta P2. Delta P1-nya 3, kemudian delta P2-nya 6, masing-masing dibagi 3, jawabannya adalah 1/2. Jadi epsilon 1 banding epsilon 2 adalah 1 banding 2. Contoh soal yang kedua, suatu kumparan dengan 800 lilitan mengalami perubahan flux magnet dari 9 dikali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 3 milisekon. Ini milisekon ya. Tentukan GGL induksi yang muncul. Oke, di sini ada N 800 lilitan diketahui. Kemudian ada flux magnet. Jadi flux magnetnya ini ada keadaan 1, ada keadaan 2. Berarti langsung aja kita cari perubahan fluxnya delta P sama dengan flux akhir dikurang flux awal. 3 dikali 10 pangkat min 5 dikurang 9 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan min 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber.
Oke, selanjutnya di sini ada selang waktu, delta T-nya 3 milisekon. Kita konversikan ke dalam satuan sekon, berarti 3 dikali 10 pangkat min 3, atau di sini 0,003, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, setelah ini kita lanjutkan masuk ke persamaan dari GGL induksi. Jadi, epsilon sama dengan min N dikali delta Pi per delta T. Oke, min sama dengan min N-nya 800. Berarti min 800 dikali perubahan fluksnya yang sudah kita dapatkan tadi, minus 6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 3. Oke, 6 dibagi 3, 2. 8 dikali 2, 16 ya. Berarti jawabannya adalah min kali min plus, jadi 1600. Jadi min 3-nya naik ke atas jadi plus 3, minus 5 ditambah 3, minus 2. Nah, di sini 1600 dikali 10 pangkat min 2 kan 16 ya. Berarti jawabannya 16 volt. Itu adalah GGL induksi yang muncul. Oke Sobat Elektron, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Selamat belajar. See you next lesson.